Yo, oke guys, balik lagi sama gue Cisantois dan hari ini gue bakalan ngegacha yoyo coy. Nah, jadi just for information dulu ya. Jadi kemarinan ya di grup yoyo itu sempat rame ada seller yang ngejual yoyo Blazing Pins harga obral, harga 25.000 dan barangnya itu tuh dikirim random guys. Jadi bisa dapat Iron Luffy, Black Sword, Feather Blade, Flashy Blade S, Dark Viper S, Ice Sword S atau Demon. Dan menurut gue itu harga yang sangat-sangat worth it, apalagi kalau kalian dapet Demon itu ya bonus lah ya. Tapi kalau nggak dapet Demon pun, bahkan dapet Iron Luffy pun menurut gue tetap worth it. Karena ya bayangin aja kalian dapet yoyo yang dulunya harganya 400.000 dengan harga 25.000. Dan ya daripada lama-lama langsung aja kita gacha, let's go. Oke guys, langsung aja kita beli barangnya ya. Dan BTW di sini gue udah buka Shopee gue dan ini dia. Untuk barangnya itu gue beli di toko namanya Kazoo Shop. Dan BTW ini bukan toko gue dan gue nggak ada afiliasi sama toko ini. Jadi gue again nggak bermaksud promosi. Tapi kalau kalian mau beli, kalian bisa klik link di pin komentar bawah. Bakalan gue taruh buat kalian yang pengen beli. Dan langsung aja kita order. Let's go! Oke guys, dan ini dia barangnya udah gue beli dan langsung aja kita tunggu sampai ke rumah gue dan gue bakalan spill dapat apa dan langsung kita review. So, let's go kita tunggu. Oke guys, so daripada lama-lama langsung aja nih kita unboxing yoyo gachanya dan nih ini BTW ada QR-nya, bentar gue sensor dulu tuh. Oke, tuh ya. Jujur packagingnya plastik gini aja ya. Jadi kalau misalkan kalian yang kolektor packaging, jangan terlalu berharap dengan keamanan packagingnya. Tapi kan kalau gue sih bodo amat ya sama packaging. Dan ini sebenarnya udah lumayan kelihatan tuh di situ. Tuh, ini kayaknya gue dapat Feather Blade. Tuh kan bener dapat Feather Blade. Dan oke, ini dia yoyonya. Di luar dugaan gue packagingnya masih oke loh. Loh, lihat ya, tuh. Sisi-sisi ada yang penyok, walaupun gue sendiri bukan kolektor packaging ya. Biasa packaging gini gue juga nggak simpenin ya, tapi ini gue apresiasinya masih bagus sih packagingnya. Dan langsung aja kita unboxing untuk Feather Blade S, Feather Blade biasa ini ya. Dan tuh ada manual, ada tali putih juga. Kalau tali yang putih nih seingat gue dia lebih kendor ya dibanding yang hijau ini. Jadi kalau gue sih lebih suka hijau ini ya. Dan langsung aja kita lihat close up yoyonya. Tuh. Anjay, keren guys. Tuh, lihat ya. Wah, mengkilat sih tuh. Khasnya Feather Blade. Dia kayak kalau kalian tahu Frozen Blaze, nah itu ada bagian kayak cermin di sininya juga. Tapi kalau ini Feather Blade tuh, wis gila. Upstacknya masih lancar. Dan BTW ini adalah yoyo hybrid ya guys ya. Jadi di dalamnya ini kalian lihat rem yang warna hitam nih, Dove. Ini dia bahannya metal, sedangkan bodinya ini di-coat sama plastik. Walaupun kekurangannya untuk Feather Blade ini, seingat gue dia rada gampang retak ya loading ya, karena kan metalnya di dalam, sedangkan ini plastiknya nih bagian luar. Jadi kalau kehantam duk gitu tuh rada rawan retak. Tapi ini karena dia plastiknya di coat, di anodize gini, jadi plastik nih, metalnya di anodize kayak gini, jadi ini nggak karat kayak Cyclone Edge yang kemarin ya tuh, karena dia ada anodize-nya. Wah gila sih, ini jujur one of Blazing Pins yang secara seingat gue shape-nya kurang banget ya, terlalu sempit, terus gampang tilting atau miring. Tapi dia secara desain gue suka banget, ini keren tuh. Jadi walaupun ini pink, terus gambar karakternya juga kalau nggak salah namanya Catering ya. Si Catering ini karakternya cewek, yoyo juga cewek, tapi walaupun temanya girly, tapi ini sebenarnya masih dipakai sama cowok pun bagus ini, karena ada warna hitam dan ada ini. Oke, untuk spesifikasinya yoyo ini punya diameter di 54,6 mm, untuk lebarnya berada di 43,5 mm, beratnya ada di 68 gram. Untuk bearing yang digunakan adalah concave dan juga untuk material bodinya adalah polikarbonat dengan aluminium. Oke, dan di sini gue bakalan bahas spinnya, cuma bukan di spin time-nya, tapi lebih ke feel nge-spinnya ya. So, gue langsung aja nge-throw yoyonya dan kita lihat hasil spinnya. Oke, gue close up dulu, bentar. Fokus please. Dan ya, gue deketin sini aja. Oke, kelihatan ya di sini ya. Tuh, putarannya tuh dia cukup
smooth untuk yoyo plastik, tapi kalau misalkan secara keseluruhan dia ada fingernail vibe sedikit ya. Ini hal yang wajar sih untuk yoyo plastik atau yoyo hybrid yang budget alias yang harga-harga 100.000 ke bawah. Tapi overall sih buat playable atau enggaknya nih masih playable banget sih. Oke guys, so ini dia yoyo yang gue dapat, Feathered Blade. Dan ya jujur nih gue puas ya. Pertama gue dapat dalam kondisi yang bagus ya. Kedua harganya sangat-sangat murah ya, 25.000 gitu kan. Dan seingat gue Feathered Blade ini nih salah satu yoyo Blazing Teens yang lumayan collectible dan lumayan susah didapat gitu. Karena pas mau review Feathered Blade ini tuh gue sampai barter gitu sama si paketunya Star, si Bang Danes gitu kan. Dan ya secara performa langsung aja kita bahas ya. Soal performa gimana bang? Ya gue sebelumnya udah pernah bahas ya soal Feathered Blade ini. Dia gapnya sempit ya, selalu gue disclaimer itu gapnya sempit. Jadi buat trik tuh dia lumayan gampang tilting. Terus kedua, pembagian beratnya itu menurut gue masih rada ambigu ya. Jadi dia antara rim weight enggak, center weight enggak. Kayak kemarin gue bilang Cyclone Edge kan juga gitu ya. Cuma ini nih rada lebih ambigu gitu. Tengahnya tuh juga lumayan berasa berat gitu ya. Jadi malah bikin si yoyonya nih rada powerless gitu. Kayak rada nggak ada powernya gitu. Tapi sebenarnya yoyo masih playable buat kalian latihan sehari-hari pun masih oke banget gitu kan. Cuma kalau untuk yang baru main mungkin butuh pembiasan sama yoyo kayak gini, karena yang gue bilang dia gampang miring tuh ya kan. Tuh baru dipakai ngetrik simple-simple aja dia gampang miring gitu. Itu kekurangan utamanya sih menurut gue ya. Dan secara putaran sih gue no comment ya. Karena apa namanya, yoyo hybridnya Aldi ini rata-rata secara putaran masih oke itu. Masih yang ya yoyo hybridnya itu maksudnya yang masih vibe halus doang lah, vibe ringan lah, bukan yang vibe berat sampai tali atau gimana gitu kan. Dan secara feel juga masih ya not bad sih buat latihan hari-hari gitu kan. Cuma ya ini sih gue kalau dari yoyo ini kurang sukanya tuh di ini tuh ya kan, tilting mulu dia. Dan overall gimana bang? Kalau misalkan dapat Feathered Blade nih sih saran gue lebih buat koleksi aja. Karena kenapa? Kalau kalian baru belajar, kekurangan utamanya itu dia kalau ngeding lumayan gampang retak sih di plastiknya ini. Soalnya ya kalian tau lah ya, material plastiknya Blazing Teens tuh dasarnya kurang bagus. Terus kan dia metalnya itu di dalam plastiknya ini gitu. Jadi kalau ngeding tuh dia lumayan rawan retak. Dan kalau diterusin udah ada retaknya gitu biasanya bisa rawan kepecah juga kan. Apalagi mengingat yoyo ini nih udah 1 dekade lebih ya, 12 tahun ya. Jadi ya sebaiknya sih yoyonya ini lebih buat kalau kalian pengen buat pajang ya pajang aja gitu kan. Tapi kalau mau buat main tetap menurut gue enak kalau kalian memang nggak ada yoyo lain. Coba kalau ada yoyo lain sih prefer ke Flashy Blade S sih menurut gue ya. Dan ya kita coba buat horizontal. Tuh, masih enak, masih stabil. Masih lumayan. Secara performa gue sih nggak terlalu berkomentar banyak. Karena ya again harga 25.000 kan. Dan untuk hapstacknya gimana? Lancar kok hapstacknya. Hapstacknya masih bagus. Karena beberapa ada yang bilang Aldi Blazing Teens ini hapstacknya ada yang beli udah macet ya. Cuman ini masih bagus. Tuh. Gue jujur nggak biasa sih DNA pakai hapstack ini. Cuma ya overall sih menurut gue nih yoyo yang sangat worth it di koleksi. Tapi kalau untuk dipakai sih menurut gue masih banyak substitusi lain ya yang lebih bagus ya. Dan oke. So itu dia review gue soal si Feathered Blade. Kalau mau lengkapnya kalian bisa nonton video lama gue di Artisan Toys. Itu gue pernah review Feathered Blade dan yoyo lainnya. Dan gue Artisan Toys. Bye-bye.